Teman-teman yang namanya Sri, Dewi, kemudian Wisnu, silahkan ganti nama karena nama-nama tersebut berpotensi melahirkan kesyirikan. Yuk kita simak. Dan ingat, ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan yang sebenarnya tidak boleh, yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu, orang-orang selain Islam, mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi, siapa namanya? Sri, ibu-ibu ada yang namanya Sri, diganti. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sering menetapkan, maka tadi ada yang namanya Wisnu. Nah, mudah-mudahan cepat diganti. Hajar siaku aing Hayang kopi. Nah teman-teman, Bapak yang barusan tadi dengan tegas dan meyakinkan bahwa banyak sekali masyarakat kita yang sering mengucapkan istilah Bumi Pertiwi ya, atau Ibu Pertiwi lah begitu. Nah ini bisa membuat kita syirik. Kenapa? Karena Pertiwi katanya artinya bumi. Jadi Ibu Pertiwi itu sama dengan kita meyakini adanya pemilik bumi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan nama siapa tadi? Sri gitu ya. Itu kan Dewa Padi, Dewi Padi katanya gitu ya. Kemudian Wisnu itu kan nama dewa dari budaya Hindu apa Buddha. La haula wala quwata illa billah. Dan inilah gambaran mereka teman-teman yang kaku di dalam berpikir, mereka terlalu tergesa-gesa di dalam membuat konklusi dan sangat serampangan sekali di dalam menyimpulkan suatu hukum. Nah teman-teman, Pertiwi dalam bahasa Indonesia itu kan diambil dari bahasa Sanskerta gitu ya, yang artinya itu bumi. Jadi Ibu Pertiwi itu artinya kan ibu bumi kan begitu. Tidak ada itu kata-kata ketuhanan di situ ya, atau bahkan pemilik gitu, nggak ada teman-teman. Dan kata Pertiwi itu sendiri di Indonesia ini kan digunakan sebagai personifikasi daripada tanah air gitu, atau tanah kelahiran, bukan pemilik bumi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini definisi ini dari mana Pak? Tidak ada dalam konteks ini bahwa Pertiwi itu adalah Tuhan atau pemilik bumi secara mutlak. Nggak ada Pak. Menggambarkan bumi sebagai ibu atau menggunakan personifikasi itu bukanlah hal aneh. Ini termasuk dalam gaya bahasa majaz atau tashbih dalam sastra bahasa Arab, dan juga dalam retorika Islam dan Al-Quran itu sendiri. Salah satu contohnya bisa kita temukan di dalam surah Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya. Nah di sini kan bumi digambarkan seolah-olah bisa menyampaikan sesuatu, seolah-olah makhluk hidup, itu kan personifikasi ya. Jadi kan personifikasi itu kan memberi